Bab 3966. Tai Huang Xuanjing. Meskipun King Zhu terlihat seperti pemuda setelah transformasinya, sebagai naga, dia dapat dengan mudah hidup selama ratusan ribu tahun, jadi dia pasti masih sangat muda, setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Jadi Ye Bufan masih menantikan cincinnya. Dia pasti telah mengumpulkan banyak barang bagus selama bertahun-tahun. Dengan berpikir, semua benda di dalamnya muncul di udara. Ini adalah wilayah saya sendiri, dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang dapat dipercaya, jadi saya tidak takut terlihat oleh orang lain. Tetapi ketika dia melihat benda di depannya dengan jelas, ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian 10.000 kuda rumput dan lumpur melintas di benaknya. Kupikir sebagai naga sungguhan, aku akan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tapi hasilnya benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Ada banyak hal di hadapan Anda yang bisa dikatakan mempesona, namun tidak banyak yang benar-benar bermanfaat. Tidak ada sepotong kristal abadi yang normal. Klan naga mungkin tidak memerlukan benda ini untuk berlatih. Hal yang sama berlaku untuk rumput peri, tidak ada satupun yang terlihat. Segala sesuatu adalah batu, segala jenis permata, berapapun nilainya, masing-masing mempesona. Saya sudah lama mendengar bahwa naga menyukai benda yang berkilau. Saya pikir itu hanya lelucon, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Ye Bufan berkata 100 kali dalam benaknya, benda ini terlihat indah, bukan bahan pemurnian senjata, dan tidak ada nilainya. Mungkin klan naga menyukainya, tapi bagiku, itu tidak seindah manik-manik kaca di bumi. Tepat ketika dia sangat kecewa, Jin Meyer di sebelahnya tiba-tiba berseru. Ini adalah Tai Huang Xuanjing. Di akhir kalimatnya, suaranya bergetar karena kegembiraan yang berlebihan. Ye Bufan melihat ke arah jarinya dan melihat batu berwarna kuning kecoklatan di antara banyak permata yang bersinar. Seukuran telur, cahayanya tidak terlalu menyilaukan. Kelihatannya biasa saja, tapi memancarkan aura zaman kuno yang sangat kaya. Dia bukan orang barbar, dan ada terlalu banyak batu bersinar di depannya, jadi dia tidak menyadari keberadaan batu ini sebelumnya. Tapi Jin Meyer berbeda. Dia adalah dewa perang, dan secara alami sangat peka terhadap aura kuno. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraihnya, dan batu kuning kecoklatan itu jatuh ke telapak tangannya. Setelah identifikasi yang cermat, dia menemukan bahwa itu memang Tai Huang Xuanjing. Menurut catatan sekolah kedokteran kuno, benda ini terbuat dari energi prasejarah kuno yang sangat murni, yang satu tingkat lebih tinggi dari esensi prasejarah sebelumnya. Sayangnya ukurannya sedikit lebih kecil, hanya seukuran telur. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan Tai Huang Xuanjing terbang di depan Jin Meyer. Jika Anda menyerap dan memurnikannya, tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai? Saya tidak bisa memastikannya, tapi saya rasa seharusnya begitu mampu mencapai dewa perang prasejarah tingkat pertama. Wajah Jin Meyer penuh kegembiraan ketika dia berbicara, dan matanya penuh hasrat. Dia dulunya adalah seorang kaisar barbar di dunia kultivasi, tetapi sekarang dia melihat teman wanita di sekitarnya meningkatkan kekuatan mereka. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru. Tapi tidak ada cara lain. Dia adalah orang barbar dan memiliki cara pelatihan khusus. Untungnya, Tuhan telah membuka matanya dan akhirnya mendapatkan sepotong Tai Huang Xuan Crystal. Oke, aku akan membantumu sekarang. Ye Bufan tidak terburu-buru untuk pergi. Di luar ada medan perang tempat King Zhu baru saja terbunuh. Ada terlalu banyak keributan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan datang periksa. Sebaiknya jangan keluar untuk saat ini. Kemudian dia membawa Jin Meyer ke aula utama di belakangnya. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menyerap esensi dunia kuno, segalanya menjadi lebih sederhana. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan Tai Huang Xuanjing digantung di udara, diikuti oleh bola api kuning yang muncul. Jika Jin Meyer dibiarkan menyerapnya secara perlahan, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya.
Cara terbaik adalah menggunakan api aneh untuk mempercepatnya. Di bawah pembakaran api Xuan Huang primordial, Tai Huang Xuanjing secara bertahap mulai mencair, dan jejak Qi yang sangat murni dan kuno dari prasejarah primordial kuno dilepaskan. Di bawah daya tarik Qi, tubuh Jin Meyer tertutup seluruhnya. Ye Bufan diam-diam senang karena api anehnya telah ditingkatkan, jika tidak akan mudah untuk melelehkan kristal misterius kuno ini. Sekitar 1/4 jam kemudian, Tai Huang Xuanjing seukuran telur benar-benar lenyap, dan tubuh anggun Jin Meyer sepenuhnya tenggelam oleh energi kuno dan prasejarah. Itu masih aturan lama yang sama. Untuk mempercepat penyerapan perubahan, cara terbaik adalah dengan menggunakan seni kultivasi ganda. Ini karena Ye Bufan mempraktikkan teknik Chaos Immortal, yang tidak menolak energi kuno dan prasejarah serta tidak akan menimbulkan efek buruk apapun. Seiring berjalannya waktu, aura prasejarah kuno menjadi semakin lemah, sedangkan aura Jin Meyer menjadi semakin kuat. Sekitar setengah hari kemudian, energi prasejarah diserap sepenuhnya, dan budidaya Jin Meyer mencapai tingkat menengah prajurit prasejarah tingkat pertama. Xiao Fan, aku akhirnya berhasil. Rambut merah Jin Meyer berkibar, dan kulitnya seputih salju memerah karena kegembiraan yang luar biasa. Sekarang dia telah resmi memasuki tahap tengah prajurit prasejarah tingkat pertama. Dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan kaisar abadi tingkat menengah umat manusia. Ye Bufan mengangguk puas, membunuh seorang Kingsu, dan membawa 3 ahli tingkat kaisar abadi ke sisinya. Setelah membawa Jin Meyer keluar, semua orang segera berkumpul. Situ Dianmo dan yang lainnya membawa Jin Meyer ke samping untuk merayakannya, dan Hu Xiniang serta Hu Xiaoxian mendatangi Ye Bufan. Kedua orang itu membungkuk lagi dan berkata dengan kasar, Tuan Ye, karena klan Tianhu membuatmu memprovokasi klan naga, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Tidak apa-apa, klan naga begitu mendominasi, dan mereka akan menghadapiku lebih cepat atau nanti. Bukan apa-apa, kata Ye Bufan. Dia melambaikan tangannya dan benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Dia tidak pernah menimbulkan masalah, tetapi dia tidak takut. Selain itu, dia baru saja mendapat manfaat yang begitu besar. Fox Xiaoxian berkata, tidak peduli apa, kamu harus berhati-hati. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa Kingzu mati di tanganmu. Ye Bufan mengangguk. Meskipun dia ditakdirkan untuk menjadi musuh klan naga, semakin jauh dia melangkah, semakin baik. Semakin kuat semakin baik. Tuan Muda Ye, kekuatan Anda sangat dikagumi oleh keluarga Nu, terutama teknik cloning Anda, yang dapat mengubah satu menjadi 3 tanpa kehilangan kekuatan apapun. Teknik ajaib seperti itu belum pernah dilihat oleh klan Tianhu kami sebelumnya. Itu hanya hukum, bukan apa-apa. Ye Bufan biasanya rendah hati, tapi ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari masalah yang dia abaikan. Dari manakah metode mengubah Qi menjadi 3 kemurnian ini berasal? Sebelumnya baik-baik saja di wilayah surga bawah, tetapi ketika mereka tiba di wilayah surga atas, klan naga dan klan rubah langit sangat terkejut ketika mereka melihatnya, yang agak tidak bisa dibenarkan. Perlu Anda ketahui bahwa orang-orang kuat dari kedua ras ini telah hidup puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Namun dia dikejutkan dengan teknik cloning ini, yang menunjukkan betapa dahsyatnya mengubah 3 makhluk murni menjadi satu benda. Dan setelah sekian lama, dia juga melihat bahwa sepertinya hanya dia yang bisa mencapai klon seperti itu, dan sepertinya tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana teknik mengubah Qi menjadi 3 kemurnian ini bisa sampai ke dunia kultivasi? Menurut kesimpulan sebelumnya, Raja Abadi Donghua memerintahkan orang untuk menaruhnya di sana. Jika ini benar, mengapa dia tidak mempraktikkan teknik ajaib seperti itu? Ada makhluk abadi lainnya, mengapa tidak ada yang menemukan teknik ajaib ini? Sungguh aneh bahwa itu berakhir di tangannya sendiri. Bahkan Rubah Xiniang yang berpengetahuan luas pun kagum dengan teknik cloning ini, yang menunjukkan bahwa teknik ini sangat langka di alam surga.
Mungkinkah seperti warisan sekte medis kuno, satu ki yang mengubah 3 kondisi murni bukan milik dunia ini? Mengapa itu jatuh ke tanganku sendiri? Tingkat orang barbar di alam abadi. Prajurit perang prasejarah, tingkat keempat. Tingkat ketiga, tingkat kedua, tingkat pertama, sesuai dengan keabadian bumi. Jenderal perang prasejarah, tingkat keempat, tingkat ketiga, tingkat kedua, tingkat pertama, sesuai dengan surgawi abadi. Dewa perang prasejarah, tingkat keempat, tingkat ketiga, tingkat kedua, dan tingkat pertama sesuai dengan keabadian. Setiap tingkat dibagi menjadi 4 tingkat kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak. Bab 3967 Kota Peri Lembah Dingin. Ye Bufan sedang memikirkan pertanyaan tentang bagaimana mengubah 3 hal murni menjadi satu hal. Dia sedikit melamun dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Fox Xiaoxian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda baik-baik saja?" "Tidak apa-apa," Ye Bufan berkata, "sudah hampir waktunya. Kita harus segera ke surga suci. Tidak pantas bagi kalian berdua untuk muncul, belum. Mari kita tinggal di sini dulu. Mari kita berduka untuk sementara waktu." Setelah menyapa Husiniang dan 2 lainnya, Ye Bufan memimpin semua orang keluar. Pada saat ini, ada keheningan dalam kehampaan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang menginjakkan kaki di Jiutian bersama-sama dan terbang ke depan dengan cepat sesuai dengan peta yang diberikan oleh Jing Buyun. Karena tidak ada bahan yang cocok untuk menyempurnakan senjata yang ditemukan, Jiutian saat ini hanyalah senjata peri terbang kelas atas, yang lebih lambat dari senjata peri terbang kelas atas Jing Buyun sebelumnya. Semua orang bergerak maju tanpa menemui masalah apapun. Meski begitu, mereka terbang selama 10 hari penuh sebelum mereka melihat kota peri besar di kejauhan. Menurut peta, ini adalah tepi alam surga, kota abadi lembah dingin. Dengan kata lain, hanya ketika Anda sampai di sini Anda dapat secara resmi memasuki alam surga, dan Anda dapat merasakan roh peri yang semakin kaya. Ye Bufan tidak melewati kota secara langsung, tetapi mengumpulkan Jiutian dan memimpin semua orang langsung menuju gerbang kota. Jing Buyun telah memperkenalkannya kepadanya sebelumnya. Meskipun kota ini sangat terpencil dan tidak dianggap sebagai kota besar di wilayah Sangtian, namun tetap memiliki ciri khas tersendiri. Karena kota peri lembah dingin menghadapi kehampaan, orang-orang yang pergi keluar untuk berburu harta karun selalu datang ke sini sebagai perhentian pertama mereka setelah kembali. Ini agak mirip dengan kota Liyuan, tetapi menerima lebih banyak makhluk abadi, memiliki sumber daya yang lebih kaya, dan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Masih banyak benda-benda diawetkan yang tidak dapat ditemukan di kota Liyuan, namun dapat ditemukan di sini. Oleh karena itu, terdapat pasar virtual besar di kota ini, tempat Anda dapat menemukan harta karun yang Anda inginkan, dan Anda juga dapat menjual sumber daya yang Anda miliki di sebuah kios. Sejak dia lewat di sini, Ye Bufan ingin masuk dan melihat serta mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun yang diinginkannya. Lagi pula, ada banyak orang besar yang haus sumber daya di sekitarnya, dan Suan Yuan Linglong serta beberapa orang lainnya telah mencapai ranah kaisar abadi. Jika Anda ingin menyempurnakan ramuan yang cocok untuk mereka, Anda memerlukan lebih banyak rumput peri tingkat tinggi. Kota abadi Hangu luar biasa, dengan hampir 100 penjaga di depan gerbang kota besar. Biaya masuknya juga sangat tinggi, 10.000 kristal abadi bermutu tinggi per orang. 10.000 kristal abadi bermutu tinggi jelas bukan jumlah yang kecil untuk makhluk abadi biasa, tetapi meskipun demikian, ada aliran abadi yang masuk dan keluar tanpa henti, dan dapat dilihat bahwa sumber daya di dalamnya masih sangat menarik. Ye Bufan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, dan sekarang dia memegang 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi yang diberikan oleh Jing Liankong, tidak perlu pelit. Dia langsung melempar cincin penyimpanan dan membayar 80.000 kristal abadi bermutu tinggi.
Setiap orang menerima token, ditambah slip giok yang memperkenalkan peraturan kota, dan kemudian memasuki kota abadi lembah dingin. Kota ini sangat makmur dan teratur. Ini juga merupakan model pengelolaan kota peri hangu. Di satu sisi, biaya masuknya ringan, namun di sisi lain, tidak sekedar mengumpulkan uang dan tidak berbuat apa-apa, sehingga menarik lebih banyak orang untuk datang. Ye Bufan mengambil slip giok, memindainya dengan kesadaran spiritualnya, memahami aturan di sini dengan jelas, lalu menanyakan arahnya, dan bergegas langsung menuju pasar virtual. Ada banyak toko di sekitar kota yang sangat makmur. Ada berbagai bangunan alkimia, paviliun senjata, dan bahkan rumah bordil. Apa yang dia cari sekarang adalah sumber daya, dan dia mengabaikannya. Dia bergegas dan segera sampai di sebuah alun-alun besar di pusat kota. Pengelolaannya di sini sangat longgar, tidak ada tembok, dan Anda bisa datang dan pergi sesuka hati, seperti pasar pedesaan di bumi. Ada banyak orang di dalam, ada yang membeli dan ada yang menjual, dan ada lautan manusia. Meskipun biaya di kota peri hangu tinggi, namun tetap sangat adil. Tidak ada biaya yang dikenakan saat Anda sampai di sana, termasuk pasar virtual yang ramai ini. Ye Bufan dan yang lainnya turun tangan. Seluruh pasar virtual berukuran sekitar 10.000 kaki persegi, dan banyak makhluk abadi berkumpul di dalamnya. Selain itu, mereka semua sangat kuat, dan mereka yang memiliki tingkat budidaya terendah juga merupakan ahli tingkat dewa abadi. Kadang-kadang, Kaisar Abadi akan muncul. Tapi itu normal untuk memikirkannya. Jika tingkat kultivasi Anda rendah, Anda tidak akan berani meninggalkan kota abadi lembah dingin dan melangkah ke dalam kehampaan. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat keluar masuk dengan bebas dan membawa kembali harta karun itu pada saat yang bersamaan. Karena itu, Kota Abadi Hangu menetapkan bahwa penggunaan penjelajahan indera ketuhanan dilarang di kota. Bagaimanapun, orang-orang di sini kuat, dan penjelajahan acak dapat dengan mudah menyebabkan perkelahian. Setelah memasuki pasar virtual, Ye Bufan mengamati sekeliling. Memang ada banyak rumput peri di sini, dan levelnya sangat tinggi. Namun yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang mendirikan warung di sini semuanya menukarkan barang dengan barang, mengharuskan pihak lain mendapatkan rumput peri favoritnya sebagai imbalan, dan mereka jarang menjualnya dalam bentuk kristal peri. Kadang-kadang, ada beberapa yang setuju untuk menjualnya, namun harganya sangat mahal dan tidak hemat biaya sama sekali. Meskipun Ye Bufan memiliki 1 miliar kristal peri bermutu tinggi di tangannya, dia masih memiliki banyak cara untuk membelanjakan uang di masa depan, dan dia tidak ingin mengeluarkan harga tinggi untuk membeli rumput peri. Dia juga memiliki harta karun di tangannya, tetapi begitu benda ini ada di tangannya, dia tidak akan dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar. Setelah memikirkan cara mendapatkan lebih banyak sumber daya tanpa mengeluarkan uang, saya segera mendapat ide. Orang-orang yang memasuki kehampaan untuk berburu sumber daya ini memiliki banyak kejeniusan dan harta karun di tangan mereka, tetapi yang kurang dari mereka adalah ahli ramuan. Dan kebetulan saya memiliki keterampilan alkimia tingkat tinggi, jadi saya bisa memulai alkimia di sini dan langsung mendapatkan bahan obat pihak lain. Ini telah dilakukan sebelumnya. Ketika saya memikirkan hal ini, saya langsung saja mencari tempat terbuka dan segera mendirikan kios saya sendiri. Sebuah tanda didirikan, yang mengatakan bahwa ramuan dari berbagai tingkatan dimurnikan, dan 3 pasang bahan obat digunakan untuk memurnikan tungku ramuan. Menurut pendapat Ye Bufan, harga ini sudah sangat menguntungkan di kalangan ahli ramuan, dan bisnis akan segera hadir. Segalanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Segera setelah kios itu didirikan, seorang immortal berjanggut datang. Dia melihat tanda itu dan kemudian melihat semua orang yang hadir. Dia sedikit bingung dan jelas tidak bisa membedakan mana yang tampak seperti ahli ramuan. Akhirnya, dia bertanya langsung, apakah Anda melakukan alkimia di sini? Ya, Ye Bufan mengangguk dan menunjuk ke tandanya,
3 tungku bahan obat digunakan untuk memurnikan 1 tungku ramuan. Anda adalah pelanggan pertama saya. Aku akan memberimu diskon lagi, hanya 2 batch bahan obat. Pria berjanggut itu tidak bersemangat setelah mendengar persyaratan preferensi, tetapi menatapnya dengan ragu. Apakah kamu yang membuat ramuan itu atau tuanmu? Ye Bufan tersenyum. Tipis, akulah ahli ramuan itu, dan akulah yang membuat ramuan itu. Apakah kamu ahli ramuan itu? Aku tidak percaya. Lagi pula, pria di depannya masih terlalu muda. Bahkan level ahli ramuan pun tidak terlalu tinggi. Dan rumput peri di tanganku semuanya adalah harta karun tingkat tinggi, dan ramuan yang aku sempurnakan juga merupakan ramuan tingkat tinggi. Bagaimana dengan lencanamu? Coba aku lihat. Ini. Ye Bufan ragu-ragu. Dia belum pergi ke persatuan alkemis. Aku belum mengikuti ujian untuk lencana ini, tapi jangan khawatir, kemampuan alkimiaku pasti cukup tinggi. Jika kamu gagal membuat alkimia, aku akan segera memberikan kompensasi padamu. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, peri berjanggut Sun sudah pergi. Jelas sekali bahwa pihak lain telah mencantumkan dia sebagai pembohong dan tidak mempercayainya sama sekali. Bab 3968 ini bahkan tidak gratis. Ye Bufan melihat sosok pria itu yang pergi dengan rasa malu di wajahnya. Dia, pewaris sekte medis kuno dan peri medis yang bermartabat, menawarkan untuk membuatkan ramuan untuk orang lain tetapi ditolak. Yang lebih memalukan lagi adalah ini hanyalah permulaan. Seiring berjalannya waktu, meskipun beberapa orang memperhatikannya, setelah beberapa pertanyaan, mereka menemukan bahwa dia tidak memiliki lencana alkemis sama sekali, dan mereka semua pergi satu persatu. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, tidak ada yang percaya dia. Benar-benar menjengkelkan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Di satu sisi, dia tidak memiliki lencana, dan di sisi lain, dia terlihat terlalu muda, sehingga sulit bagi orang lain untuk mempercayainya. Tapi tidak mungkin, tendangan pertama ini akan selalu ditendang. Kemudian dia mengganti tanda di sebelahnya dan mengubahnya menjadi 3 tungku ramuan gratis pertama, tanpa mengambil uang. Biasanya, ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan dan menarik lebih banyak perhatian. Tapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang mencoba membiarkannya membuat ramuan. Masuk akal jika dipikir-pikir. Meskipun alkimia itu gratis, setiap orang harus berjuang untuk mendapatkan materinya. Anda harus menemukan ahli ramuan yang dapat diandalkan, jika tidak maka akan sia-sia. Sial, gratis saja tidak cukup. Ye Bufan juga tidak bisa berkata-kata, dan mengganti mereknya lagi. Alkimia gratis, jika tidak, kami akan memberi kompensasi kepada Anda dengan 10 juta kristal abadi bermutu tinggi. Dan setelahnya ratusan orang berkumpul di depan stan. Apa yang terjadi? Membuat alkimia di sini gratis, tapi jika tidak berhasil, kamu harus membayar. Aku belum pernah mendengar situasi ini sebelumnya. Sungguh atau tidak, seberapa tinggi statusnya? Ahli ramuan. Jika kamu memberikan alkimia secara gratis, kamu harus memberikan kompensasi kepada yang abadi jika tidak berhasil. Jing, ini tidak mungkin, dia pasti pembohong. Petik 2. Saya rasa begitu lencana alkemis. Kurasa ramuan itu masuk ke tangannya dan dia pasti melarikan diri bersamanya. Mendengar komentar di sekitarnya, Ye Bufan terdiam beberapa saat. Semakin baik kondisi Nima ini, semakin mencurigakannya menjadi. Tapi Anda bisa memahaminya jika dipikir-pikir. Ada pepatah terkenal di dunia bahwa tidak ada yang namanya kue dari langit. Kondisi saya sangat menguntungkan sehingga sulit dipercaya. Semuanya, itu saja. Meskipun saya tidak memiliki lencana, saya adalah ahli ramuan sejati. Sekarang, saya akan menyempurnakan sejumlah ramuan untuk dilihat semua orang, untuk menyempurnakan sejumlah ramuan agar dapat dilihat semua orang.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunjukkan keahlian alkimia Anda. Untungnya, saya memiliki banyak rumput peri di tangan saya sekarang, dan saya tidak perlu khawatir tentang masalah material sama sekali saat menyempurnakan ramuan tingkat rendah. Segera dia menyiapkan tungku alkimia dan mulai menyempurnakan pil Junlin tingkat 10. Di bawah pandangan semua orang, gerakan alkimianya sangat cepat dan halus. Hanya butuh 1/4 jam hingga aroma alkimia yang kaya memenuhi udara. Ye Bufan mengulurkan tangan dan bergerak, dan 9 pil jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Pola pil emas di atasnya berkedip-kedip, dan semuanya berkualitas tinggi. Dia mengguncang botol giok di tangannya dan mengamati orang-orang yang hadir. Bagaimana? Percayakah kamu bahwa aku adalah ahli ramuan sekarang? Ini. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tidak mempercayai pemuda di depan mereka. Mereka merasa bahwa dia pembohong, tetapi dia sebenarnya melakukannya dengan tangannya sendiri. Setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, beberapa orang mulai tergoda dan mencoba mengambil bahan obat untuk membuat ramuan. Melihat perubahan ini, Ye Bufan diam-diam merasa bahagia. Selama Anda mengambil langkah pertama dan membantu pelanggan pertama menyempurnakan ramuan tersebut, situasinya akan terbuka secara alami, dan sisanya akan jauh lebih sederhana. Tapi saat ini, suara yang agak serak terdengar. Jangan percaya padanya, dia pembohong. Suara ini segera menarik perhatian semua orang. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang lelaki tua pendek gemuk berbaju hitam. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan dia telah mencapai puncak master abadi. Ye Bufan mengerutkan kening, tentu saja dia tidak ingin situasi baik yang dia ciptakan dirusak oleh lelaki tua ini. Senior, bagaimana aku bisa mengatakan ini? Aku baru saja membuat ramuan dengan tanganku sendiri, dan semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana ini bisa palsu? Tidak mungkin pembohong, kan? Kamu bisa menggunakan trik ini untuk menipu orang lain. Tidak mungkin menipuku, 5 gemuk. Orang tua pendek gemuk itu berkata dengan nada meremehkan, kamu bilang kamu benar-benar tahu cara membuat alkimia, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan untukku? Petik 2. Oke. Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Kata-kata itu telah menarik perhatian semua orang. Jika masalah ini tidak diselesaikan, semua upaya akan sia-sia, dan Ye Bufan hanya bisa menghadapi lawan dengan sabar. Ramuan tingkat berapa yang baru saja kamu sempurnakan? Ramuan Junlin tingkat 10. Ada berapa ramuan, dan kualitasnya apa? Ada 9 ramuan, semuanya kelas atas. Pria mengajukan pertanyaan dan Ye Bufan menjawabnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Benarkah? Lalu inilah masalahmu. Fatwu tersenyum dingin, 1 batch pil, 9 pil, semuanya kelas atas. Keterampilan alkimia macam apa ini? Saya telah hidup lebih dari 20.000 yuan. Itu mungkin sulit bahkan bagi alkemis tingkat 11 untuk mencapai tingkat alkimia ini. Tetapi Anda bahkan tidak memiliki lencana paling biasa. Apakah menurut Anda ini masuk akal? Petik 2. Aku, kata Ye Bufan sebentar, tidak bisa berkata-kata, situasiku terlalu istimewa, aku baru saja datang dari wilayah surga tengah ke wilayah langit atas, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan hal semacam ini dengan jelas? Sekalipun Anda mengatakan hal-hal ini, orang pasti tidak akan mempercayainya dan menganggapnya sebagai perkataan pembohong. Tapi sebelum dia bisa berbicara, peri wanita berbaju putih menonjol dari kerumunan. Dia tampak seperti wanita parubaya dan juga peri yang kuat di level abadi. Kakak senior, apa yang kamu katakan memang masuk akal, tapi apa yang baru saja kita lihat dengan mata kepala sendiri, apakah itu salah? Ye Bufan berkata dengan cepat, ya, saya baru saja menyempurnakan ramuan itu dengan tangan saya sendiri, jadi pasti tidak ada kepalsuan. Titik. Benar. Bahkan Presiden Persatuan Alkemis mungkin tidak bisa melakukannya.
Seorang pembohong adalah pembohong dan dia belum melakukan cukup pekerjaan rumah. Jika dia menunda selama 1 atau 2 jam, aku mungkin mempercayainya. Katanya, kerumunan itu langsung meledak. Ya, ini memang terlalu cepat. Aku berada di kompetisi Raja Alkimia terakhir dan menyaksikan gaya Raja Alkimia dengan mataku sendiri. Bahkan Raja Alkimia tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat 10 dalam 1/4 jam. Itu benar, ada terlalu banyak celah. Kamu masih sangat muda, kamu bisa memurnikan ramuan dengan sangat cepat, dan semuanya kelas atas. Petik 2. Itu palsu, itu pasti palsu. Pembohong yang penuh kebencian pasti menipu kita dengan atrik mata, tapi ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ye Bufan tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Dia hanya ingin memamerkan keterampilan alkimianya untuk menarik orang datang kepadanya untuk alkimia, jadi dia tidak menekan kekuatannya sendiri. Akibatnya, kecepatan pemurnian obat mujarab terlalu cepat, merugikan diri sendiri dan menyebabkan cacat yang tidak dapat dijelaskan. Melihat ekspresinya, Fat Five tersenyum dingin. Wajahnya penuh kebanggaan setelah mengungkap penipuannya. Nak, apa lagi yang ingin kamu katakan? Bab 3969 Batu Awan Berkabut. Ye Bufan memandang lelaki tua gemuk di depannya dan ingin menamparnya sampai mati, tetapi hal semacam ini sangat sulit untuk dijelaskan dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dalam keputusasaan, dia berhenti memperhatikan Fat Five dan melihat orang-orang di sampingnya. Semua orang baru saja melihat keterampilan alkimia saya, jadi Anda bisa mencobanya. Saya masih mengatakan apa yang saya katakan, jika alkimia gagal, saya akan segera membayar Anda 10 juta kristal abadi bermutu tinggi. Dan dengan begitu banyak orang di sini, Anda tidak perlu khawatir aku akan melarikan diri. Jangan khawatir tentang trik apa yang akan aku gunakan. Tepat setelah dia selesai berbicara, Fat Five berteriak sekeras-kerasnya, tidak mudah bagi semua orang untuk menemukan sumber daya. Percayalah, jangan biarkan orang ini melakukannya. Itu sia-sia. Kata-kata lelaki tua itu masih sangat membesarkan hati, dan semua orang yang hadir akhirnya memilih untuk mempercayainya dan berpencar. Hanya wanita parubaya cantik yang berbicara sebelumnya yang berdiri di sana, tampak ragu-ragu. Melihat masih ada harapan, Ye Bufan dengan cepat berkata, "Senior, tolong percaya padaku. Selama kamu memberiku kesempatan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya bergegas, menjemput wanita parubaya cantik itu dan pergi. "Ayo pergi. Kita sedang mengantri di sisi alkemis agung, cepat bawa bahan obat." Setelah mengatakan itu, kedua orang itu pergi dengan tergesa-gesa, dan banyak penonton yang mengikuti. "Nak, apa salahnya melakukan sesuatu di usia semuda itu? Kenapa kamu harus berbohong kepada orang lain? Aku menyarankan kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih serius di masa depan dan tidak tersesat." Kiri. Situ Dianmo menghampiri dan berkata, "Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan? Lupakan saja, kita tidak akan mendirikan kios ini lagi. Ayo kita pergi dan lihat siapa alkemis hebat itu." Dia menyingkirkan kiosnya dan mengikuti kerumunan ke arah sebelumnya. Kios mereka berada di sisi timur. Saat saya berjalan ke sisi barat, saya melihat wanita parubaya cantik yang telah pergi sebelumnya, termasuk Fat Five dan lainnya, semuanya ada di sini untuk menonton. Ada juga warung di sini, dan mereka juga menyempurnakan alkimia. Bedanya, ada antrian panjang di depannya, dengan ratusan orang. Melihat ke arah kios, Ye Bufan sedikit terkejut. Alkemis hebat yang membuat alkimia ternyata adalah seorang wanita. Mengenakan jubah alkemis hitam besar, dia terlihat agak kurus, dengan rambut hitam berkilau tergerai longgar, menutupi sebagian besar wajahnya. Ada lencana emas di bagian dada jubah alkemis, dan di tengahnya ada pola tungku, dikelilingi 11 bintang emas. Meskipun dia belum pernah melihatnya,
Ye Bufan dapat menebak bahwa inilah yang disebut lencana Master Ramuan. Bintang emas harus menjadi simbol level, yang berarti wanita di depannya adalah ahli ramuan tingkat ke-11. Pada saat ini, wanita itu sedang duduk di depan tungku alkimia, dan dia memainkan teknik pengumpulan ramuan untuk mengakhiri tungku ramuan ini. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 7 pil terbang secara berurutan dan jatuh ke dalam botol giok di tangannya. 7 ramuan. Sang alkemis agung menyempurnakan 7 ramuan. Ya Tuhan, mereka sebenarnya memiliki pola ramuan. Masing-masing adalah ramuan kelas atas. Sang alkemis agung sangat kuat. Melihat ini pada adegan ini, sorak-sorai meletus satu demi satu, dan semua orang bertepuk tangan pada wanita itu. Ye Bufan mengangguk sedikit. Keterampilan alkimia wanita ini memang tidak rendah. Meskipun dia tidak sebaik dia jelas merupakan yang terbaik di antara alkemis lainnya. Setelah pot ramuan terakhir habis, pot berikutnya milik seorang wanita paruh baya yang cantik. Dia dan 2 pria paruh baya lainnya mengeluarkan banyak bahan obat dan mengirimkannya. Alkemis hebat, kita perlu menyempurnakan Kui Haidan. Ini adalah jumlah 3 set bahan obat. Wanita di depanku tidak mengenakan biaya terlalu banyak, itu tidak jauh berbeda dari harga Ye Bufan sebelumnya bahan-bahannya dibayar untuk 1 pot obat dan... Alasan kenapa harganya tidak mahal adalah karena banyak ahli ramuan yang hanya memproduksi 1 ramuan dalam 3 tungku. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan 2 tungku bahan alkimia, tetapi jika kurang beruntung, Anda mungkin tidak punya sisa. Fakta bahwa pihak lain dapat menawarkan kondisi seperti itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia miliknya. Di bawah pengawasan semua orang, hampir 1 jam berlalu, dan aroma ramuan yang kuat menyebar, dan kumpulan ramuan lainnya berhasil dimurnikan. Alkemis hebat itu mengangkat tangannya dan melambai, dan sebotol ramuan terbang di depan 3 wanita paruh baya yang cantik. Terima kasih, alkemis hebat. Mereka bertiga meminta maaf berulang kali, dan kemudian dengan senang hati pergi dari sini dengan obat mujarab. Di tengah sorak-sorai di sekitar, orang berikutnya berjalan mendekat. Begitu orang ini muncul, daerah sekitarnya menjadi sunyi, dan bahkan para penonton pun mundur. Alasannya sangat sederhana. Momentum lawan terlalu kuat, dan dia adalah orang kuat di tahap awal Kaisar Abadi. Ini adalah pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana. Dia memiliki corak kulit yang cerah, sikap yang anggun, dan terlihat anggun. Pria parubaya itu datang ke kios dan bertanya, "Alkemis hebat, bisakah kamu menyempurnakan pil Raja Api?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ada seruan terkejut di sekelilingnya. Fire Lord Pil, pil tingkat puncak tingkat ke-11, tidak dapat disempurnakan oleh ahli ramuan biasa. Selain itu, bahan pemurnian sangat berharga dan tidak dapat dikumpulkan oleh orang biasa. Setelah pihak lain menyebutkan nama ramuan itu, bahkan alkemis hebat yang sedang duduk bersila di tanah mengangkat kepalanya dan meluruskan rambut di dahinya sehingga orang dapat melihat penampilannya dengan jelas. Ye Bufan diam-diam menghela nafas, ini awalnya adalah wanita yang sangat cantik, tapi dia sedikit tidak terawat dan terlihat sedikit ceroboh. Ya, selama kamu mampu membayarnya sesuai. Wanita itu berbicara dengan nada kaku, tapi suaranya sangat menyenangkan. Bagus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada alkemis agung sebelumnya. Pria parubaya itu berkata dan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba energi spiritual meluap, dan sejumlah besar rumput peri muncul di depan semua orang. Rerumputan Hokage, bunga Phoenix, sulur cabang kering. Totalnya ada 27 rerumputan peri, dan masing-masing berharga. Yang paling berharga di antara mereka adalah obat utama rumput Hokage, bentuknya sebesar telapak tangan orang dewasa, seperti nyala api yang menyala-nyala, mengeluarkan nafas yang menyengat. Benda ini adalah rumput peri tingkat 12, harta langka untuk atribut api abadi. Meskipun aku telah bekerja keras,
aku hanya bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk menyempurnakan sepasang ramuan. Meskipun pria parubaya itu adalah kaisar abadi, dia masih sangat menghormati wanita di depannya seorang alkemis abadi berstatus tinggi. Sang alkemis agung sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke tanda di sebelahnya. Untuk membuat ramuan bersamaku, kamu harus membawa setidaknya 3 pasang bahan obat. Jika kamu tidak punya, silakan ambil kembali. Aku benar-benar tidak punya 3 pasang bahan obat, tapi aku bisa membayarnya untuk itu secara terpisah. Pria parubaya itu berkata dan melambai lagi, sepotong seukuran bola basket batu itu muncul di depan semua orang, dengan 7 warna tersebar merata di atasnya, dan ada awan dan kabut samar, yang terlihat sangat indah. Ini adalah batu awan berkabut. Banyak orang tidak tahu apa batu itu, tapi Ye Bufan sekilas mengenali asal-usulnya. Itu adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata abadi terbang, dan itu sangat langka dan langka. Untuk barang sebesar itu, tidak berlebihan jika disebut tak ternilai harganya. Hal ini membuat hatinya tiba-tiba terasa panas. Jika dia mendapatkan benda ini di tangannya, dia bisa segera meningkatkan Jiutian menjadi senjata peri terbang terbaik. Bukan hanya dia, tapi mata sang alkemis agung juga menjadi lebih cerah. Oke, aku sudah membuat ramuan tungku ini. Bab 3970. Kompensasi 3 kali lipat. Saat sang alkemis hebat berbicara, dia hendak mengambil bahan untuk memurnikan ramuan itu, tetapi dihentikan oleh pria parubaya yang mengangkat tangannya. Tuan alkemis, lebih baik kita membicarakan sesuatu terlebih dahulu. Saya hanya mengumpulkan bahan-bahan untuk kumpulan ramuan ini, dan saya menghabiskan banyak uang untuk itu, dan saya masih sangat membutuhkannya. Karena alasan inilah maka saya bersedia mengambilnya. Sebagai hadiah, saya meminta Anda untuk membuat obat mujarab. Tetapi jika semua orang senang dengan itu, haruskah kita mendapat penjelasan jika pemurnian gagal dan bahan-bahan ini terbuang? Kata-kata ini agak halus, tapi intinya, hanya ada satu hal, yaitu saya telah memberikan hadiah yang begitu berharga. Jika Anda gagal memperbaikinya, bagaimana Anda bisa memberikan kompensasi kepada saya? Ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit bergerak. Banyak dari mereka adalah monster tua, jadi mereka secara alami bisa mendengar artinya. Tetapi semua orang juga memahami bahwa bagaimanapun juga, bahan obat Hu Zundan sangat berharga, jadi dapat dimengerti jika orang lain mengusulkan hal ini. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah diubah menjadi tumpukan abu oleh ahli ramuan, dan dia tidak akan bisa menangis sampai mati. Alkemis hebat itu tampak acuh tak acuh dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut, jika kamu gagal, aku akan membayarmu 3 kali lipat kompensasinya. Rasio ini tidak terlalu tinggi, tetapi jika ditempatkan pada pil Raja Api, ini agak istimewa. Lagi pula, bahan obat ini sangat mahal, dan 3 kali lipat pasti bukan jumlah yang sedikit. Saya merasa diyakinkan oleh kata-kata dari alkemis agung. Pria parubaya itu mengangguk puas, mengangkat tangannya, dan bahan obat terbang ke depan alkemis agung. Ye Bufan melirik pria itu, dan kemudian matanya tertuju pada bahan obat. Dia sepertinya memahami sesuatu, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia bergerak maju dengan cepat dan segera mencapai barisan depan kerumunan yang menyaksikan kegembiraan, hanya 1 langkah dari kios alkimia. Pada saat ini, sang alkemis hebat sudah mulai menyempurnakan ramuannya. Setelah menghitung semua bahan, dia mengangkat tangannya dan nyala api kuning terbang ke tungku alkimia. Ini ternyata api kuning yang aneh. Ada seruan dari kerumunan di sekitarnya. Tadi, sang alkemis hebat menggunakan api pil biasa saat memurnikan ramuan, tapi sekarang dia langsung menggunakan api kuning aneh, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan tungku ramuan ini. Itu normal jika Anda memikirkannya. Bagaimanapun, kompensasi 3 kali lipat untuk Hu Zundan bukanlah lelucon. Setelah tungku alkimia dipanaskan, gerakan sang alkemis hebat menjadi halus dan lancar, termasuk memoleskan obat,
melunakkan, mengekstraksi, dan menggabungkannya. Setiap langkah dikontrol secara ekstrim. Setelah mencapai level alkimia, setiap gerakan menjadi elegan dan penuh keindahan. Setengah jam berlalu di bawah perhatian semua orang, dan proses alkimia juga memasuki babak kedua. Pil Raja Api awalnya adalah pil atribut api, dan ditambah dengan pembakaran api aneh, seluruh tungku pil memancarkan aura panas. Cairan obat yang dimurnikan dan diekstraksi terus mengalir dan mulai menyatu secara perlahan. Jika fusi berhasil diselesaikan, langkah selanjutnya adalah membentuk dan mengumpulkan ramuan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa alkemis agung semakin dekat dengan kesuksesan, perubahan tiba-tiba terjadi di tungku alkimia. Obat cair yang sudah lebih dari setengahnya menyatu, tiba-tiba mendidih dan berubah menjadi kepulan asap yang terus bergulung-gulung dan seolah-olah meledak sewaktu-waktu. Di saat yang sama, bau terbakar memenuhi udara. Apakah ini membingungkan? Apakah ini akan gagal? Semua orang di sekitarnya terkejut. Meskipun banyak orang tidak tahu cara membuat alkimia, mereka masih tahu bahwa ini jelas bukan pertanda baik. Kilatan kejutan melintas di mata indah sang alkemis agung, dan jelas sekali bahwa reaksi ini tidak terduga. Dalam kesadarannya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelumnya, saya memikirkan apakah tungku ramuan ini akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dan 9 ramuan dapat disempurnakan, tetapi sekarang ini terjadi secara tiba-tiba. Namun, sebagai ahli ramuan tingkat ke-11 yang telah menyempurnakan jenis ramuan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, situasi seperti ini sering kali terjadi. Meskipun dia ketakutan, pertama-tama dia menurunkan suhu api aneh untuk mengontrol proses pemurnian ramuan, dan kemudian memasukkan teknik penstabil ramuan satu demi satu dengan harapan dapat menstabilkan situasi di dalam. Secara umum, jika hanya terdapat sedikit penyimpangan, situasi dapat distabilkan dengan cepat melalui operasinya. Namun situasi di depannya tidaklah sederhana. Cairan dalam tungku alkimia tidak memiliki kecenderungan untuk stabil. Sebaliknya, bau terbakar di udara juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang sang alkemis hebat menjadi sedikit cemas. Dia berdiri sambil menangis dan menamparkan kuali alkimia dengan beberapa telapak tangan, berharap menggunakan energi abadi murninya untuk menekan cairan keras itu. Merasakan tekanan yang kuat, semua orang di sekitar mereka terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa alkemis agung sebenarnya adalah orang yang kuat di tingkat kaisar abadi. Hal yang sama berlaku untuk Ye Bufan. Wanita ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan bahkan dia tidak melihat kedalamannya. Meskipun kekuatan sang alkemis hebat mengejutkan semua orang, hal itu tidak berpengaruh banyak pada cairan di tungku alkimia, dan situasinya menjadi semakin kritis. Melihat situasi di depannya, sang alkemis hebat memiliki ekspresi rumit di matanya, yang akhirnya berubah menjadi ekspresi tekad. Minggir, tungkunya akan meledak. Secara umum, ledakan tungku adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak hanya ramuannya akan hancur, tetapi area sekitarnya juga akan terpengaruh akan lebih kuat lagi setelah tungkunya meledak. Ledakan ramuan tingkat ke-11 tidak kurang dari ledakan jiwa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk mundur, dengan banyaknya orang yang berkumpul, saya khawatir akan banyak korban jiwa. Pria parubaya itu berdiri tak bergerak di sampingnya. Dia adalah pria kuat di level kaisar abadi, jadi dia tidak takut meledakkan tungku. Di saat yang sama, cibiran samar muncul di sudut mulutnya saat dia melihat pemandangan di depannya, tampak sangat puas dengan segalanya. Biarkan aku datang, dan aku akan membantumu menstabilkan tungku ramuan. Ini, syaratnya adalah batu awan berkabut itu milikku. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang di sekitarnya tidak sempat bereaksi, apalagi siapa pemuda itu. Saya sangat terkejut di dalam hati. Bahkan sang alkemis hebat tidak dapat mengendalikan situasi. Mati. Di bawah tatapan heran orang-orang ini,
Ye Bufan mengeluarkan ramuan merah menyala dan melemparkannya ke dalam tungku alkimia. Melihat gerakan tersebut, ledakan seru langsung terdengar dari kerumunan. Bahkan alkemis hebat yang berdiri di sampingnya berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Rumput peri yang baru saja dilemparkan Ye Bufan bukanlah hal yang aneh. Itu adalah rumput Sunben tingkat 10 dengan atribut api yang sangat kuat. Sekarang tungku alkimia hampir meledak, dan yang sedang disempurnakan adalah pil Raja Api. Jelas sekali bahwa elemen api telah runtuh dan tidak dapat dikendalikan. Sekarang melemparkan ramuan yang dikaitkan dengan api sama dengan menuangkan bensin ke dalam api. Saya khawatir tungku alkimia akan meledak sebelum semua orang yang hadir dapat mengungsi, dan akan ada banyak korban jiwa. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, alkemis agung secara alami mengetahui kebenaran ini dengan sangat baik dan dipenuhi dengan amarah. Dia bersedia menyerahkan tungku ramuan sekarang, tetapi juga untuk mengingatkan semua orang untuk mundur, yang menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang baik dan sangat mementingkan kehidupan setiap orang. Tapi sekarang Leng Tuking ini melompat keluar dan benar-benar merusak rencananya. Bagaimana mungkin dia tidak marah di dalam hatinya? Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Tungku alkimia, yang baru saja mengalami kekerasan dan diambang kehancuran, langsung stabil. Nafas terbakar menghilang, obat di dalamnya perlahan kembali tenang, dan bahkan bau terbakar di udara pun hilang sama sekali.